Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan hadis sahih Imam Al-Bukhari, Kitabus Siyam. Bismillah. An Sahlin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minha ahadun. Dari Sahal dari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke jannah melewati pintu itu kecuali para shaimun atau orang-orang yang berpuasa. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu Ar-Rayyan selain mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, mana para shaimun? Maka para shaimun berdiri menghadap. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di dalam jannah ada pintu khusus untuk orang-orang yang siam, dan pintu itu disebut dengan Ar-Rayyan. Di hadis yang lain kita diingatkan juga selain pintu jannah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu jannah dibuka, pintu-pintu nar ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini yang dulu ada pertanyaan, Ustaz, katanya kalau Ramadan itu setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada kejahatan? Apa kata salah seorang tokoh Muhammadiyah, yaitu manusia melawan setan yang diikat saja lo kalah, apalagi melawan setan yang tidak diikat. Hal ini Bapak dan Ibu, kita ingat kembali bahwa beberapa pintu neraka yang kita kenal ada yang disebut dengan Jahannam. Jadi Jahannam ini adalah pintu neraka untuk orang-orang kafir secara umum, orang-orang musyrik dan pelaku dosa besar yang tidak mau bertaubat. Ada juga yang disebut dengan pintu Ladha di neraka. Artinya api yang menyala dan mengelupaskan kulit. Ladha. Orang yang berpaling dari agama, orang yang bakhil atau kikir, menumpuk harta dan tidak menunaikan hak Allah, zakat, infak, sedekah tidak ditunaikan. Kemudian yang ketiga ada sakor atau api yang tidak menyisakan suatu apapun. Ketika membakar maka habis. Neraka sakor akan memanggil orang-orang yang meninggalkan sholat, yang tidak peduli orang fakir, miskin, dan dia larut dalam kebatilan. Ada juga hutamah atau api penghancur. Hutamah akan memanggil orang-orang yang suka berkalimat buruk, mengumpat, mencela, ghibah, dan fitnah, atau orang yang togho, sombong karena harta.
Kemudian ada al-jahim, api besar yang menyala. Ini adalah untuk pelaku maksiat, baik dari pengikut maupun orang yang memimpin ke dalam kebatilan, akan dipanggil dari jahim. Ada sa'ir, api yang berkobar hebat. Ini adalah orang yang memakan harta secara batil, harta anak yatim, orang-orang zalim, pendosa yang melampaui batas. Dan ada juga neraka hawiyah atau jurang yang terdalam. Maka akan dipanggil dari pintu hawiyah, yakni orang-orang munafik, orang yang paling ringan kebaikannya namun banyak keburukannya. Maka orang ini akan jatuh melalui hawiyah. Ini adalah beberapa nama yang kemarin kita kenal, nama-nama jannah. Ada babus sholat, babul dzikr, babul ghaidha wal afina 'anil nas. Kita mengenal beberapa nama, ada pintu jannah dan ada pintu neraka. Kemudian yang ketiga, kita diingatkan bahwa setan itu dibelenggu. Bapak Ibu, maksudnya apa? Kita ingat hadis awal tentang asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Jangan berlaku rafath, jangan berlaku cabul, wala yajhal, dan jangan berlaku jahil. Yang dimaksud diikat, nah, sebagaimana kita ketahui kemarin, iblis itu jumlahnya 1. Setan jumlahnya banyak, dan setan itu adalah karakter buruk yang menempel baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Jin yang buruk maka disebut setan, manusia yang buruk disebut pewanter. Ngomong setan nih, kalian delok koncone setan nih. Artinya ketika bulan Ramadan, semua itu harus kita belenggu dengan junnah kita, dengan perisai kita. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, setan itu menggoda atau memaksa. Sekali lagi, menggoda atau memaksa. Menggoda, berarti kan boten maksa toh. Nih, kalau tergoda yang salah siapa berarti? Nah, jenengan kalau memiliki anak nih, sampean lah apa adus sekali niku dijak konco, nggih. Tapi anak ini telanjur adus sekali. Biasanya apa kalimat orang tuanya? Lah ngono kok gelem, nggih. Ya itu sama nanti. Kula digodha Gusti, lah kon kok gelem? Nggih. Jadi sekali lagi, di bulan Ramadan ketika godaan itu datang, kita ikat itu. Kita lindungi diri kita dengan junnah kita. Maksudnya demikian. Jadi ketika Ramadan kita tetap akan menemukan, mungkin pencurian itu tetap ada, gitu. Maksiat tetap ada. Kita akan menemukan kejahatan di bulan Ramadan tetap ada. Itulah orang-orang yang tergoda. Bapak Ibu, di balik harga emas yang semakin tinggi, ya, kita juga harus hati-hati. Kadang itu beritanya tidak menyenangkan. Mendekati Ramadan atau mendekati Idul Fitri, kejahatan itu meningkat nih. Cari setan nih, gak apa-apa, gawe sangu riyo, nggih. Godaane setan kan ngoten. Gawe sangu riyo gak apa-apa. Akhirnya tergoda dia melakukan kejahatan. Oleh karena itu, kehati-hatian kita, pintu jannah akan dibuka di bulan Ramadan, pintu neraka akan ditutup, artinya kesempatan kita untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, bahwa setan itu dibelenggu dalam arti kita pun berusaha untuk membelenggu keburukan dalam diri kita. Insyaallah ini sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan Ramadan. Dan di dalam salah satu hadis kita juga diingatkan, setan yang pangkatnya tertinggi itu adalah setan yang mampu
menggoda manusia dengan apa? Memisahkan antara suami dengan istri. Kenapa hal tersebut menjadi prioritas bagi setan? Karena memisahkan suami istri itu punya efek sampai pada generasi berikutnya. Sehingga ketika rumah tangga itu rusak, maka rumah tangga yang rusak ini akan menjadikan masyarakat kita juga rusak. Nah, inilah pentingnya pendidikan Islam ketika kemudian kita berusaha untuk menyelamatkan agar jangan sampai beberapa istilah kampung itu muncul. Saya membaca data BNN, jika tidak salah nanti dicek. BNN itu mengeluarkan ada 900 kampung narkoba. Jangan bayangkan di Indonesia ini, kampung loh nih. Ini bukan rumah ini, tapi kampung. Dan kita khawatir dengan anak-anak kita, dengan generasi kita, kemudian ketika tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Insya Allah kita berusaha Bapak dan Ibu agar memiliki generasi-generasi yang baik, yang soleh, yang solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.